Jordi Cruyff pada 25 Februari 2025 diumumkan PSSI menjadi penasihat teknis Timnas Indonesia, tugasnya membantu Patrick Kluivert dan kolega, yang berakhir dengan kegagalan. Usai Patrick Kluivert dan kolega dipecat PSSI usai gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, awalnya pihak PSSI menyebut bahwa Cruyff masih bertahan di Timnas Indonesia pasca cabutnya Kluivert dan kawan-kawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia kasak-kasuk mencari pekerjaan baru. Bukan fokus pada pembinaan teknis yang jadi tugasnya di Timnas Indonesia, ex-Manchester United dan Barcelona itu woro-woro ke klub Ajax Amsterdam. Terbaru, Ajax Amsterdam dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Jordi Cruyff untuk mengisi posisi direktur teknik hingga musim panas 2028. Jordi Cruyff akan menandatangani kontrak jangka panjang di Johan Cruyff Arena dan memimpin arah teknis Ajax dalam beberapa tahun ke depan. Proses negosiasi antara Ajax dan Jordi Cruyff disebut berjalan sangat cepat dalam sepekan terakhir. Aksi Cruyff ini pun dirasa sangat tidak elok. Saat ia diumumkan jadi penasihat teknis, PSSI gelar konferensi pers untuk menyambutnya. Namun saat ini setelah capai kata sepakat dengan Ajax, Cruyff sama sekali tidak membuat pernyataan untuk pamit. Dari rumor hingga menjadi kenyataan bakal bergabung dengan Ajax, Cruyff sempat bungkam dan ogah memberikan keterangan. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memberi sinyal kuat terkait masa depan Elkan Bagot. Bek berpaspor Indonesia itu berpeluang kembali dipinjamkan ke klub lain, lantaran sang pelatih menilai perkembangannya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tim utama. Sepanjang musim 2025-2026, Elkan Bagot belum juga mencatatkan debut bersama tim senior Ipswich Town. Pemain bertinggi badan 196 cm tersebut baru tampil bersama Ipswich Town U21 setelah dalam 3 musim terakhir lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di sejumlah klub seperti Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool. McKenna menegaskan bahwa Elkan Bagot sebenarnya hanya kurang beruntung. Menurutnya, sulitnya menembus tim utama disebabkan skuad senior Ipswich Town saat ini dipenuhi pemain-pemain berpengalaman. Pelatih asal Irlandia Utara itu menjelaskan bahwa komposisi tim utama Ipswich Town relatif stabil sepanjang musim, sehingga peluang bagi pemain muda menjadi sangat terbatas. Meski demikian, McKenna menegaskan bahwa Elkan Bagot tidak boleh patah semangat. Ia justru menilai bek Timnas Indonesia itu sebagai aset berharga yang terus menunjukkan perkembangan positif di sesi latihan. Karena alasan tersebut, McKenna membuka peluang Elkan Bagot kembali dipinjamkan pada bursa transfer musim dingin atau Januari 2026 demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Namun kebutuhan akan jam terbang tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan Ipswich Town. Kini masa depan Elkan Bagot di Ipswich Town kembali menjadi sorotan. Keputusan peminjaman atau bertahan di Portman Road akan sangat menentukan kelanjutan karier bek Timnas Indonesia tersebut di sepak bola Inggris. Mantan pelatih Timnas Kanada, John Herdman, semakin dekat dengan kursi pelatih Timnas Indonesia, menyusul kabar dirinya telah mencapai kata sepakat dengan PSSI untuk menukangi skuad Garuda hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Berita tercapainya kesepakatan antara John Herdman dengan PSSI pertama dibocorkan media asal Kanada, Waking the Red, yang menyebutkan bahwa Herdman setuju dengan tawaran yang diajukan PSSI. Kedua belah pihak sepakat berupa kontrak 2+3 tahun. Herdman mendapat masa kerja awal 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2030, tulis Waking the Red. Proposal kontrak jangka menengah ini memberi sebuah kepastian dan keberlanjutan yang selama ini masalah bagi Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga menggaransi Herdman diproyeksikan tetap menjabat hingga berakhirnya masa kepemimpinan Erick Thohir pada 2027. Dalam proposal juga disebutkan PSSI memberikan target tinggi untuk pelatih berkebangsaan Inggris itu, yakni membawa Timnas Indonesia menembus perempat final Piala Asia 2027. Meski belum diumumkan secara resmi, namun kemungkinan dia akan diperkenalkan kepada publik awal Januari 2026. Herdman sendiri dijadwalkan tiba di Jakarta pada 5 Januari 2026. Seperti era STI dan Patrick Kluivert, John Herdman akan membawa sejumlah asisten pelatih kepercayaannya. Pelatih asal Inggris John Herdman kencang dikabarkan akan diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia medio minggu depan. Bahkan media Kanada Waking the Red sudah mendapat bocoran gaji John Herdman di Timnas Indonesia yang mencapai $40.000 atau setara Rp671 juta per bulan. Demi menuntaskan misi meloloskan Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027, John Herdman tentu mendapatkan bantuan maksimal dari PSSI.
Salah satu bala bantuan yang dimaksud adalah pemain naturalisasi tambahan. Saat ini ada 9 pemain keturunan di Eropa yang layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dari 9 nama tersebut, ada 3 pemain yang diyakini bisa mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Mereka ialah Pascal Struijk, Jensen Silt, dan Luke Vickery. Pascal Struijk dikenal sebagai salah satu bek terbaik yang beredar di Premier League. Sementara Jensen Silt muncul sebagai bek jempolan bersama salah satu klub Bundesliga, VfL Wolfsburg. Sementara Luke Vickery dibutuhkan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Bersama MacArthur FC musim ini, Luke Vickery yang biasa bermain sebagai winger kanan mengemas 2 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan di semua kompetisi. John Hartman yang berasal dari Inggris bisa menjadi nilai tambah untuk mendekati Pascal Struijk. Begitu juga dengan Jensen Silt yang lama berkarier di Sunderland. Karena itu menarik menanti siapa pemain pertama yang akan dinaturalisasi PSSI saat John Hartman menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Harapan besar baru saja diungkapkan salah satu penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni. Harapan yang disampaikan oleh Ole Romeni ini terkait kandidat baru pelatih timnas Indonesia. Ada harapan besar dari Ole bahwa dengan kehadiran pelatih baru, sejarah-sejarah tentunya akan kembali dituliskan bersama timnas Indonesia. Sampai saat ini, Ole juga mengaku masih merasakan kekecewaan karena kegagalan lolos untuk berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Ia mengaku setiap kali mendengar orang yang berbicara soal Piala Dunia, hatinya begitu sakit. Setiap kali saya mendengar seseorang membicarakan Piala Dunia, hati saya terasa sakit. Dan rasa sakit itu semakin parah seiring mendekatnya turnamen, kata Ole Romeni. Ia pun menyebut untuk pelatih baru timnas Indonesia nantinya, tekanan besar sudah menantinya. Bahkan sebagai pemain, Ole mengakui bahwa adanya tekanan besar dan luar biasa itu. Karena alasan inilah, pemain keturunan itu menaruh harapan besar ke siapapun nanti yang bakal jadi sosok pelatih baru di timnas Indonesia. Untuk saat ini, nama pelatih John Hartman jadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi kosong pelatih timnas Indonesia. PSSI dan John Hartman bahkan disebut sudah mencapai kata sepakat dan tinggal menunggu waktu perkenalan saja. Soal kemungkinan John Hartman jadi pelatih timnas Indonesia juga dikabarkan media asing asal Kanada, Canadian Soccer Daily. Mereka memberitakan soal John Hartman yang sudah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Faktor finansial dan momentum yang tepat menjadi latar belakang utama keputusan John Hartman kembali ke panggung kepelatihan internasional. Pelatih asal Inggris tersebut akhirnya menerima tawaran PSSI untuk menangani timnas Indonesia setelah mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia. Dalam kesepakatan tersebut, Hartman dikabarkan memperoleh gaji sekitar $40.000 AS per bulan atau setara 670 juta rupiah. Nilai kontrak tersebut diyakini menjadi salah satu faktor krusial yang membuatnya memilih Indonesia dibandingkan tawaran dari federasi lain. PSSI sukses mengamankan jasa Hartman setelah bersaing dengan sejumlah negara. Sebelumnya, nama pelatih berusia 50 tahun itu juga masuk dalam radar timnas Jamaika menyusul pengunduran diri Steve McLaren. Namun paket yang ditawarkan Indonesia dinilai lebih kompetitif, baik dari sisi durasi kontrak maupun rancangan program jangka panjang. John Hartman resmi ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert dan dijadwalkan mulai aktif menjalankan tugas pada 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun sehingga berpeluang mendampingi timnas Indonesia hingga 2030. Setidaknya, Hartman dipastikan akan memimpin skuad Garuda sampai akhir masa kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 2027. Penunjukan ini diharapkan mampu menghadirkan stabilitas serta arah pembangunan yang jelas bagi sepak bola. Seleksi pemain timnas Indonesia U20 resmi digelar. Ini menjadi tugas pertama bagi Nova Arianto setelah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Dalam seleksi ini, Nova Arianto akan memilih pemain untuk menjadi inti skuad Garuda Muda demi menyongsong sejumlah agenda sepanjang 2026 mendatang. Walau sudah lama menjadi bagian dari timnas Indonesia, ini menjadi kali pertama Nova Arianto memegang tim kategori usia U20 sebagai pelatih utama.